Shalom dan selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita masih diizinkan bertemu kembali dalam renungan harian Happy Sword Family hari ini. Saat ini Bapak Gembala sedang membahas tentang talenta dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kita akan belajar dari salah satu hamba ini yang memiliki satu talenta. Dan judul renungan hari ini kita beri nama Mr. Sata atau alias Mr. Satu Talenta. Bagian yang pertama yang kita bahas dari karakter Mr. Sata ini adalah malas. Dalam perumpamaan ini ada hamba yang menerima 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Baik hamba yang menerima 5 dan 2 talenta, mereka pergi dan mengusahakan talenta itu sehingga menjadi berlipat kali ganda. Sedangkan hamba yang menerima 1 talenta seperti yang ditulis dalam Matius 25 ayat 18 itu, dia menggali lubang di dalam tanah dan menyembunyikan uangnya. Nah, mengapa hamba yang diberi 1 talenta ini atau yang kita sebut saja ya sekarang sebagai si Mr. Sata atau Mr. Satu Talenta ini tidak berbuat seperti kedua hamba yang lain? Kalau kita melihat bagaimana kedua hamba yang lain, mereka mampu melipat gandakan talenta yang diberikan oleh Tuhan mereka. Dapat dipastikan kalau kedua hamba ini bekerja keras. Sebab tidak mungkin talenta yang tadinya hanya ada 5 atau 2 bisa menjadi 10 atau menjadi 4. Kalau kedua hamba itu tidak bekerja keras dan mencari cara bagaimana sehingga mereka bisa melipat gandakan talenta-talenta tersebut. Ini berarti selain kerja keras, kedua hamba itu juga kreatif sehingga mereka bisa berhasil mendapatkan keuntungan yang besar. Mr. Sata atau Mr. Satu Talenta ini adalah kebalikan dari kedua hamba tersebut. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam benak Mr. Sata saat ia menerima 1 talenta tersebut karena Alkitab tidak menjelaskannya. Tetapi yang pasti dia melakukan hal yang sangat berbeda dari kedua hambanya itu. Dia tidak hanya tidak bekerja, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa dia pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, ini menunjukkan kalau Mr. Sata ini adalah hamba yang malas. Dia melihat kedua temannya itu pergi dan berupaya keras untuk melipat gandakan talenta pemberian uang tuan mereka. Dia tidak mau melakukan seperti kedua hamba lainnya. Nah, karena kemalasannya itulah maka dia menggali lubang dan menyembunyikan talenta itu di dalamnya. Firman Tuhan juga tidak mengatakan berapa lama tuannya itu pergi. Tapi bisa kita bayangkan ya, kalau selama tuan mereka itu pergi, dua hamba yang lainnya itu bekerja keras setiap hari. Sementara Mr. Sata ini menganggap bahwa tugasnya sudah selesai dengan menutupnya atau menyembunyikannya di dalam lubang. Lalu apa kata firman Tuhan tentang orang yang malas seperti Mr. Sata ini? Amsal 13 ayat 4 mengatakan, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Jadi sama seperti pepatah yang mengatakan mempunyai keinginan yang besar tapi tidak mampu. Begitu juga dengan Mr. Sata ini. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam pikirannya saat dia menerima talenta itu. Apa mungkin dia berpikir kenapa talentanya cuma 1 sementara yang lain dapat 2 atau 5? Atau mungkin juga dia berharap dengan menguburnya di dalam tanah, talenta itu tiba-tiba bisa berubah menjadi banyak. Kita tidak tahu karena Alkitab tidak mengatakan dan kita juga tidak boleh berasumsi. Tapi satu hal yang pasti yang harus kita yakini adalah sang tuan itu pasti sudah tahu dengan baik bagaimana sifat dan karakter dari hamba-hambanya itu. Dia juga tahu dengan baik kemampuan tiap hamba-hambanya itu yang berbeda-beda. Karena itu dia mempercayakan talenta yang berbeda-beda kepada hamba-hamba yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan atau kesanggupan mereka. Tuhan tersebut tahu dengan pasti bahwa kemampuan hamba yang 5 talenta itu sanggup menjadikan 5 talenta itu menjadi 10 talenta. Begitu juga dengan hamba yang 2 talenta. Nah, sang Tuhan tahu pasti kalau kemampuan Mr. Sata itu cuma 1 talenta. Dan ternyata benar saja, bukan cuma karena kemampuan yang seharusnya itu hanya bisa mengerjakan 1 talenta, tapi yang lebih parah lagi adalah Mr. Sata malah tidak mau melakukannya. Nah, kita dapat belajar dari Mr. Sata ini tentang seorang hamba yang malas, yang tidak menghargai pemberian dari tuannya. Nah, bagaimana dengan kita?
Apakah tanpa kita sadari sebenarnya kita juga adalah Mister Sata yang lain, baik itu dalam kehidupan rohani kita secara pribadi dengan Tuhan, atau dalam kehidupan bergereja, atau bahkan dalam pelayanan kita. Apakah kita sama seperti Mister Sata yang tidak menghargai talenta yang diberikan Tuhan kita, yaitu Kristus, dengan menguburnya dalam-dalam di dalam tanah, dengan dalam pengertian bahwa kita tidak mau menggunakan sekalipun itu satu talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita merasa puas dengan kehidupan kita selama ini hanya dengan menjadi jemaat saja dan tidak mau terlibat dalam pelayanan? Atau kita hanya puas dengan pelayanan yang itu-itu saja tanpa ada keinginan untuk memaksimalkan pelayanan kita itu untuk menjadi lebih baik lagi? Bapak Gembala mengingatkan para pengerja dalam ibadah doa Sabtu bulan November yang lalu dengan mengatakan bahwa kita harus tahu siapa yang kita layani, yaitu Allah kita, pemberi kehidupan kita. Sudah seharusnya kita memberikan semua yang terbaik yang ada pada kita, untuk memberi kehidupan kita ini. Karena itu marilah saudaraku, keluarga besar Happy Sword Family yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita masuk dan mulai tahun baru yang akan segera datang ini dengan komitmen yang baru, yaitu untuk hidup lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan dan di dalam pelayanan, terutama bagi para pelayan Tuhan. Ingatlah bahwa kita ini pelayan. Kita ini hamba yang harus taat kepada Tuannya tanpa alasan apapun juga, dan harus selalu berada di tempat di mana Tuannya itu berada. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kami tidak mau seperti si Mister Sata, hamba yang diberi satu talenta, di mana dia mengubur talenta yang Tuannya berikan dan tidak melakukan apa-apa. Kami tidak mau seperti Mister Sata ini Tuhan, tapi kami mau seperti dua hamba lain yang bisa melipat gandakan talenta-talenta yang mereka miliki. Kami mau bekerja keras Tuhan, sehingga kami bisa dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan kami, yaitu Engkau ya Kristus, pemberi kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan kita seperti Mister Sata ini yang pada akhirnya hanya ratapan dan kertak gigi yang menantinya. Mari kita gunakan talenta kita seberapapun yang Tuhan berikan kepada kita, sekalipun itu cuma satu talenta, dengan sebaik-baiknya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.